Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, edisi briefing pagi. Kali ini edisi briefing pagi sudah masuk ke episode 21 ya. Saya nggak tahu nih, apakah ini terakhir atau masih bisa satu kali lagi, karena saya juga full sekali di lapangan, jadi kita mencoba lah ya. Kita mencoba sekali lagi minimal ya setelah ini, sampai episode 22 sebelum hari pencoblosan. Nah, kali ini judulnya adalah Jalan Kita Sudah Lurus, Tidak Ada Tikungan Lagi. Jadi kalau ibarat balapan, ini mobil Prabowo Gibran sudah jauh di depan nih. Sudah jauh di depan. Dan mungkin sudah nggak terlihat lagi oleh dua mobil yang ada di belakang. Ya, mobil di belakang memang saling salip, tapi saling salip untuk memperebutkan posisi kedua. Ya, dan sementara mobil kita sudah jauh di depan. Nah, mobil yang jauh di depan ini mungkin memang kita pasca debat kemarin ya, alhamdulillah, pasca debat kemarin Pak Prabowo tampil luar biasa dengan pidato penutup yang menunjukkan bahwa level dia di atas dua yang lainnya. Level dia sudah sampai di level negarawan yang sudah menghilangkan segala macam perbedaan, menghilangkan segala macam sakwasangka, dan akan merangkul seluruh komponen bangsa dalam sebuah rekonsiliasi dan persatuan demi kemajuan bangsa. Kata-kata Pak Prabowo yang memang keluar dari hati itu berasa dalam, beresonansi dengan perasaan kita. Beda dengan kata-kata yang memang hanya keluar dari mulut tapi tidak keluar dari hati. Nah, kata-kata Pak Prabowo kemarin itu keluar dari hatinya yang paling dalam, sehingga ketika dia bicara, itu bergetar perasaan kita mendengarkannya. Nah, setelah debat itu kan kita melihat bahwa ini tinggal jalan lurus nih. Ya, menuju finish sudah di depan, sudah tidak ada tikungan lagi. Dan kalau udah nggak ada tikungan lagi, kita nggak perlu ngepot-ngepot. Makanya Pak Prabowo kemarin juga nggak ngepot-ngepot lagi. Nggak salip kiri, salip kanan, nggak banting setir kiri, banting setir kanan, nggak. Karena kita sudah tinggal jalan lurus nih, menuju finish. Yang perlu hati-hati itu yang masih di belakang. Yang di belakang tuh kayaknya masih ngepot-ngepot tuh. Masih banting setir kiri, banting setir kanan tuh, hati-hati. Hati-hati tergelincir. Karena masih banyak tikungan kayaknya di belakang itu. Kalau Prabowo Gibran insya Allah sudah nggak ada tikungan lagi, tinggal melihat lurus dan garis finishnya sudah terlihat. Ya, dan kalau kayak gitu nggak perlu banting setir kiri, banting setir kanan lagi kita. Pegang aja setir tuh lurus, karena finish sudah menjadi sebuah keniscayaan insya Allah satu putaran. Nah, menjelang akhir ini kan banyak manuver ya. Banyak manuver, kemudian ada dua persoalan yang banyak mampir ke WhatsApp saya oleh para pendukung Prabowo Gibran. Jadi banyak sekali memang, karena setiap acara rata-rata pada minta nomor HP kan. Saya sih selama ini kasih aja nomor HP. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk, saya baca tapi tidak semua bisa saya balas. Jadi saya jawab aja dua pertanyaan utama yang paling banyak muncul. Itu saya balas aja melalui siaran edisi briefing pagi ini. Pertanyaan pertama yang paling banyak muncul ke saya adalah soal berita, capturean berita yang keluar dari berita seorang konsultan politik yang menyatakan bahwa Pilpres sangat mungkin 2 putaran karena masih ada 25% pemilih yang belum menentukan pilihan. Di versi lain ada yang bilang 25% pemilih masih mungkin berubah pilihan. Apapun itu, mau 25% pemilih belum memutuskan pilihan, mau 25% pemilih masih mungkin berubah pilihan, itu dua-duanya sebenarnya bukan merugikan pasangan Prabowo Gibran. Itu justru menguntungkan pasangan
Prabowo Gibran. Kalau masih ada 25% lagi pemilih yang belum memutuskan pilihan, sementara angka Prabowo Gibran sudah di atas 40%, kan berarti sangat mungkin satu putaran. Kalau 25% itu dibagi 3 saja gitu kan, ya itu 8% lebih itu dibagi rata. Ya kalau sekarang Prabowo Gibran ada 43% menurut dia, 44% menurut dia, atau 45% menurut dia, sangat mungkin satu putaran kalau ditambah 8%. Ya kan, apalagi kalau tambah 10%. Apalagi kalau nambahnya 15%. Ya kan? Kalau yang dimaksud itu adalah 25% pemilih yang masih mungkin berubah, juga menguntungkan suara Pak Prabowo. Karena sejauh ini yang kita lihat memang berubah pemilih itu. Prabowo dari Oktober sampai Januari, ya sampai Februari ini kan angkanya berubah terus. Mas Ganjar dari Oktober angkanya berubah terus. Yang nggak banyak berubah tuh suara Mas Anies. Kira-kira segitu-segitu aja. Ada turun naik sedikit lah. Sekarang gejalanya agak turun, tapi turunnya juga sedikit. Ya memang masih ada pemilih yang berubah, tapi pemilih yang berubah tampaknya berubah menambah suara Pak Prabowo, karena dari Oktober sampai Februari ini suara Pak Prabowo sudah naik 20%. Ya, kalau ada yang menemukan Oktober lalu 35% dan Mas Ganjar 37%, hari ini Pak Prabowo sudah nambah 20%. Sementara Mas Ganjar mungkin sudah longsor 17%. Dari 37% sekarang mungkin tinggal 20%. Ya, jadi memang masih ada yang pemilih yang berubah, tapi ini framing ini bukan untuk menakut-nakuti pasangan Prabowo Gibran, karena secara faktanya perubahan pemilih itu membuat tren suara Prabowo naik, tren suara Mas Ganjar turun. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi kalau katanya masih ada 25% lagi yang masih berubah, ya berarti makin tebal dan makin bulat dong. Ya kemungkinan satu putaran, karena yang berubah naik trennya kita baca dari Oktober sampai Februari ini yang tren naik cuma Pak Prabowo. Yang lainnya tren turun. Jadi kalau masih bisa berubah, aminkan aja. Bukan untuk menakut-nakuti kita itu. Bilang ada 25% yang masih mungkin berubah. Jadi pendukung Prabowo Gibran nggak usah khawatir soal angka-angka itu. Ya nggak usah didebat angkanya. Kalau temuan dia 25% masih mungkin berubah, terima aja. Kalau temuan dia 25% masih belum memutuskan pilihan, terima aja. Karena itu akan menguntungkan pasangan Prabowo Gibran. Karena faktanya memang demikian. Dari Oktober sampai Februari, yang berubah itu kita berubah naik, yang lain berubah turun. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Kita kadang-kadang terlalu cepat bereaksi. Tidak meresapi dulu beritanya apa, ya. Tidak kita dalami dulu ini maksudnya apa. Kalau kita punya sudut pandang yang jernih, kita akan tahu bahwa itu sebenarnya menguntungkan pasangan Prabowo Gibran. Nah, pertanyaan kedua adalah, Ahok sudah mundur dari Komisaris Utama Pertamina dan sekarang turun kampanye. Apakah pendukung-pendukung Ahok itu akan beralih menjadi pendukung Ganjar? Apakah Ahok akan bisa membuat geger dunia politik, kemudian bisa menambah elektabilitasnya Mas Ganjar gitu? Itu pertanyaan yang paling banyak muncul ke saya. Apalagi ada pidato Ahok di acara sebuah Imlek bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, Gibran nggak bisa kerja gitu ya. Menurut saya justru pidato itu mungkin memang tidak bisa nambah suara Mas Ganjar, tapi malah mungkin membuat makin banyak orang lari dari Mas Ganjar kemudian mendukung Prabowo Gibran. Jadi begini, pendukung-pendukung ini tidak mutually eksklusif di kantong masing-masing tokoh. Jadi kalau ada orang yang jadi pendukung Ahok, bukan berarti dia ada di kantongnya Ahok saja. Ya, nggak ada pendukung itu yang ada di kantong. Pendukung itu semua tersebar di atas meja. Pada saat yang bersamaan, pendukung Ahok bisa jadi pendukung Jokowi. Pada saat yang bersamaan, pendukung Ahok bisa jadi pendukung Prabowo, bisa jadi pendukungnya Ganjar, bahkan bisa jadi pendukungnya Mas Anies. Ya, 4 tokoh ini jauh lebih kuat magnet elektoralnya dibandingkan Ahok. Jadi kalau hari ini yang jadi calon adalah Prabowo, adalah Anies, ada Ganjar, jadi mereka yang menyedot pemilih. Jadi Pak Ahok kalau tampil hari ini mungkin menurut saya ia mungkin bisa meramaikan suasana, tapi tidak bisa lagi punya nilai tambah kepada pasangan yang dia dukung. Karena semua orang sudah memilih. Kalaupun masih ada mungkin orang yang berubah, seperti datanya Mas EF tadi, masih mungkin ada orang yang berubah. Tapi kalau melihat cara, konten, dan isi pidato-pidatonya Ahok, menurut saya kemungkinan besar resultantenya, resultnya negatif. Kenapa? Ya akhirnya masyarakat Indonesia memutuskan kan,
bahwa yang menyerang itu kayaknya tidak mendapatkan sentimen yang positif, melainkan mendapatkan sentimen yang negatif. Walaupun banyak orang yang membantah tesis saya seperti ini. Dalam banyak sekali episode briefing pagi saya bilang, yang negara api, yang menyerang itu nggak akan dapat sentimen positif dari masyarakat, tapi banyak yang nggak percaya. Tapi saya yakin pada ujungnya, mau diakui atau tidak, orang akan percaya itu. Kandidat-kandidat ini akan percaya itu. Kenapa? Bukti aja debat kemarin terakhir. Debat kemarin terakhir tuh semua berusaha elegan itu. Ya, berusaha tidak tampil menyerang, berusaha untuk menyerang sehalus mungkin, berusaha untuk menggunakan kata-kata yang tidak agresif. Debat ketiga kemarin, ya Anda mungkin ngantuk ya melihatnya, tapi sebenarnya di dalam hati sanubari masing-masing, mereka sadar tuh dengan data yang mereka lihat, data-data survei yang mereka lihat, buat sekian kali debat sebelumnya. 4 debat sebelumnya kita menyerang, kok malah longsor elektabilitas kita. Mereka mungkin di publik tidak akui, tapi di dalam hati mereka akui. Hasilnya apa? Hasilnya di debat kelima kemarin, mereka sopan semua. Ya, mereka halus semua. Pengen menyerang sih makin halus semua. Hanya satu orang aja yang kurang tahan kemarin kayaknya. Jadi di pidato penutup nyerang lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Itu mungkin ya usahanya harus kita acungi jempol lah. Usaha untuk menahan diri, tidak menyerang secara berlebihan, itu menurut saya harus diacungi jempol. Tapi terakhir jebol juga, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Ini kan bagian dari usaha yang harus kita hargai. Tapi saya mau bilang bahwa, hari ini, minimal per hari ini, kampanye yang agresif, menyerang, menyudutkan orang, ya, menghina orang, mencaci maki orang, nggak diterima lagi oleh masyarakat Indonesia. Nggak bisa diterima. Mereka migrasi. Ya, mungkin tim sesnya nggak mau ngaku, tapi kandidatnya sekarang sadar nih, bahwa migrasi itu sudah terjadi. Dan migrasi itu hari ini, saya yakin semua pollster, termasuk Kompas sekalipun, menemukan bahwa satu putaran itu bukan lagi diambang. Tapi udah terbuka pintunya, udah pada masuk nih. Kita sudah masuk gerbang satu putaran. Ya semoga nanti berani rilis ya. Kompas berani rilis. Meskipun temuannya menyayat-nyayat hati redaksi mereka, ya semoga mereka berani rilis. Ya semoga poster-poster lain juga berani rilis, SMRC berani rilis, ya. Semoga yang lain lah, semoga berani rilis. Loh kenapa Anda sendiri nggak rilis ya? Pertanyaan kayak gitu banyak ke saya. Saya sudah 3 tahun nggak rilis. Ya, data saya sudah 3 tahun tidak pernah dirilis. Data saya hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Ya, hari ini pun saya meneguhkan pendirian bahwa data saya tidak dipergunakan untuk pembentukan opini publik. Data saya hanya digunakan untuk kepentingan strategi dari klien. Tapi banyak teman-teman yang sudah biasa rilis. Banyak teman-teman yang setiap bulan rilis. Semoga mereka tidak berhenti rilis. Karena angkanya menyayat hati mereka. Teruskan dong. Biar saya yang tidak pernah rilis, ya nggak pernah rilis aja. Kalau Anda sering rilis dan setiap bulan rilis, ya rilis aja terus sampai akhir. Gitu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.